Oke, so next kita akan bahas nih ya, beberapa saham lah ya yang berhubungan dengan MSCI. Nah, korelasinya apa? Nah, yang pertama akan teman-teman tahu lah ibaratnya kan ada 2 tanggal ya yang diumumkan itu ada 2 tanggal. Yang pertama, tanggal pengumuman di tanggal 7 bulan 11 di tanggal 7 bulan 11, sama apa? Sama ini ya, tanggal efektifnya, kita bilangnya tanggal efektifnya itu di tanggal 25 bulan 11. Jadi artinya apa? Jadi artinya ibaratnya kalau teman-teman dulu ya ujian nasional ya. Nah, ibaratnya ujian nasionalnya tanggal 7 gitu kan. Tanggal 7 bulan 11, nah pengumumannya tanggal bukan tanggal ujian. Gini, misalnya teman-teman sidang ya, sidang skripsinya tanggal 7. Nah, udah dinyatakan lulus nih, ya kan? Udah sebelum-sebelumnya lah. Udah ujian skripsi gitu kan, udah sidang, udah dinyatakan lulus, tapi belum efektif. Efektifnya setelah dapat ijazah kan. Nah, ijazahnya itu ya baru di tanggal 25-nya. Tanggal efektifnya lah ibaratnya. Nah, kalau untuk MSCI simpelnya gini, oke tanggal 27 diumumkan nih. Oke, si bro, siapa? Tadi nih yang di list ini, oh dia masuk nih. Ya kan, tandanya apa? Tandanya si 7 saham ini masuklah dalam menu utama ya, di indeks MSCI. Dalam artian ya kalau misalnya investor asing nih bingung, aing teh mau beli apa ya kalau masuk saham Indo ya? Oh, nih menu spesialnya ditunjukin lah. Itu tadi ya, antara standard cap sama yang small capnya gitu, big caps atau yang baru yang di bawahnya nanti ya second linernya lah si small capnya itu gitu. Jadi keluarlah pilihan-pilihan saham ini, dan saham ini ibaratnya menu baru yang baru dimasukin gitu kan, baru dimasukkan, baru diinput ke dalam, ditukar lah di MSCI-nya gitu kan. Nah, jadi ya di tanggal 25 inilah kalau misalnya kemarin si fund-fund besar atau investor asing yang punya barang ibaratnya di saham lain gitu ya, misalnya let's say ada fund A dan fund B misalnya nih. Kan ada tuh yang keluar kan kemarin kan beberapa saham-saham yang keluar. Nah, portofolio mereka akan mereka lakukan rebalancing ya di tanggal ini gitu. Dan biasanya ya kalau misalnya kita ngomongin skenario yang terbentuk, jadi setelah mereka tanggal 25 melakukan rebalancing artinya kan listnya udah berubah nih. Oh, si WiFi masuk nih baru sama si Raja nih masuk. Kan si Raja kan belum dibeli asing ibaratnya di tanggal efektifnya itu, ibaratnya belum rebalancing lah, belum di switch portofolionya gitu kan. Nah, ya di sinilah ibaratnya tanggal mereka melakukan switching tadi nih, dari yang belum beli Raja jadi beli Raja, atau yang tadi misalnya, aduh dia udah keluar dari MSCI, nah ini mereka jual juga di tanggal yang di sini nih. Makanya hati-hati dengan ICBP ya, salah satunya yang Mas Emon inget ya. Itu karena dia keluar, nah biasanya koreksi lanjutannya ya setelah ini ya, setelah di tanggal 25 ini rebalancing. Jadi sebenarnya di tanggal efektif inilah menjelang sama di setelahnya harganya naik gitu ya. Tapi biasanya teman-teman ini terjadinya kalau kemarin tuh yang soalnya si cuan ya, itu dia selesai tanggal 25 justru koreksi lagi. Jadi memang terakhirnya itu pembelian besarnya di tanggal dia efektif ya, di tanggal dia efektif, kemudian di besokan harinya itu pada koreksi. Karena apa? Karena pada taking profit gitu yang udah punya dari bawahnya. Jadi masih ada potensi lah untuk naik untuk si MSCI, si saham-saham MSCI ini di tanggal 25 atau menjelangnya. Tapi teman-teman nih harus ingat nih, ada potensi teman-teman harus juga lakukan yang namanya taking profit di tanggal 25-nya ketika dia benar-benar baru naik gitu ya. Biasa jomplangnya mendekati atau menjelang tutup market ya, menjelang tutup market di nanti IEP-nya keluar tiba-tiba naik dia gitu ya. Jadi skemanya kayak gitu. Nah, ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan rebalancing yang kemarin ya, yang si cuan masuk gitu. Oke, sekarang kita bahas untuk si WiFi ya teman-teman ya. Nah, WiFi terlepas dari dia masuk MSCI atau kagak, nah yang harus dicermati buat teman-teman yang pengen FOMO masuk, apa tuh Mas Emon gitu ya. Dari Januari 2025 ya kurang lebih ya year to date-nya ya per hari ini naiknya udah 800%. Gitu dulu dah buat teman-teman yang belum punya barang. Buat teman-teman yang udah punya barang, hold aja. Gitu. Jadi buat ngasih rem lah supaya apa? Supaya yang kalian aduh Mas ketinggalan ya ternyata WiFi. Ya udah bener emang kalian udah ketinggalan gitu kan. Jadi apakah dipaksa masuk? Ya kita lihat mungkin
dari segi price action-nya nanti ya. Jadi kalau misalnya kita bedah sedikit di sini, ya teman-teman ngelihat nih, ya ini kan masih naik mas, sebenarnya boleh masuk dong. Ya boleh-boleh aja, asalkan teman-teman tetap sadar nantinya, kalau seandainya harganya turun, karena teman-teman masuknya termasuk yang cukup terlambat, ya harus consider juga kayaknya, wah kayaknya saya akan buang dulu nih, baru kalau misalnya si WiFi udah koreksinya agak dalam, baru masuk lagi gitu ya. Jadi harus lihat, nggak bisa kita ngelihatnya dari sini doang, tapi kita ngelihatnya harus dari time frame yang lebih besar, bahwa dan kita harus sadar bahwa naiknya memang udah tinggi gitu ya. Nah sekarang karena teman-teman sudah tahu gitu ya, ibaratnya secara garis besarnya ya kita masuk ke time frame yang lebih pendek gitu ya, untuk melihat price actionnya si WiFi ini sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Nah kalau di sini ya teman-teman ya, ke ke pergerakan harga dengan rejection di 3.700 sebenarnya apa? Ya ini sangat wajar gitu, dalam artian ya ketika sebuah harga itu bukan menyentuh resistennya, menyentuh harga resisten, ya possibility lah kalau dia nggak bisa breakout, ya dia akan koreksi sehat dulu. Nah, case ya untuk si WiFi yang pertama ini adalah koreksi yang sehat. Kalaupun besoknya dilanjutin gitu ya teman-teman ya, dia koreksi sampai 3.530 atau masih dibawa turun dulu ke 3.430, ya teman-teman harus antisipasi. Dan apakah pergerakan ini wajar? Ya ini termasuk wajar. Jadi udah tahu nih, oh seandainya koreksi ke di bawah 3.430, ya ini wajar gak? Ya ini wajar. Kenapa? Karena ya mengingat di sini naiknya cukup agresif ya, yang satu candle panjang ini kan. Gitu. Tapi ya sebenarnya menurutku ya besok naik pun juga tetap wajar. Kenapa? Karena kita udah hitung nih, rejection yang terjadi di 3.700 itu ya sebagai koreksi. Ya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau lebih cakep gitu ya untuk pergerakan harganya, bawalah sedikit ke 3.500 sebelum naik lagi, supaya yang belum tadi punya masuk bisa partisipasi, dalam artian ya udah as a day trade gitu ya, masih bisa dapat harga yang lebih relatif murah. Nah, oke, balik lagi ya di sini kalau kita ngomongin momentumnya masih oke. So basically mendekati MSCI ya, sebenarnya ke 4.000 juga ini masih masih achievable gitu kan. Kenapa mas? Ya karena teman-teman ngelihat, kalau misalnya kita ngomongin struktur yang terbentuk dari line chart, misalnya ini tak buang nih, nah ini kan bagus banget nih, higher low-nya kebentuk, higher low kebentuk lagi, higher low kebentuk lagi, dan ini ya secara nggak langsung masih dalam fase uptrend kalau kita gambarkan dia secara tren ya, dalam jangka waktu yang relatively ya sebulan 2 bulan lah ya, nggak sebulan sih, 2-3 minggu lah, 2-3 minggu di sini kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, so next targetnya kalau misalnya si yang namanya WiFi ini benar-benar berhasil klaim ya dalam minggu ini lah, let's say ke 2.700 ya, karena si MSCI tadi ya teman-teman bisa ngelihat sebenarnya ke 4.000 bisa, tapi ya dilihat biasanya aksi taking profit itu terjadi ya ketika udah tahu nih tanggal efektifnya di tanggal 25. Jadi teman-teman harus siap juga nih, seandainya nanti sudah selesai, ya mungkin potensi koreksinya akan terjadi gitu ya. Kalau misalnya memang nyentuh di 4.000-nya tuh bener-bener tanggal 25 gitu. Ingat kenapa? Karena 4.000 tuh gampang diinget ya. Jadi ada potensi itu sebagai area atau angka psikologis lah di posisi resistennya sebelum dia kembali terjadi yang namanya rejection gitu ya, kurang lebih ya. Ya kalau misalnya masih sisa 2 hari ya, Selasa kan, berarti kita ngelihatnya sebenarnya Senin dan Selasa nih, potensi bener-bener dia naiknya secara agresif untuk si WiFi gitu ya, 1, 2, baru berikutnya koreksi nih. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena ya balik lagi, kalau misalnya teman-teman lihat, kita coba forecast ya sedikit ya. Misalnya nih ya, pakai di sini, misalnya nih naik di sini ya, pas nih 4.000 ya teman-teman ngelihat di sini apa? Di sini ada double top formation. Double top formation kecenderungan untuk teman-teman melihat sebuah koreksi gitu ya. Jadi ya harus diperhatikan juga gitu ya. Nah nih, itu ya, ya seandainya ini terjadi gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ups, gak bisa dihapus. Oh no, ya kurang lebih gitulah ya. Tapi apakah bagus? Sahamnya bagus gitu. Oke, sip. Nah, sekarang kita bahas untuk
foreign-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah mendekati ya, karena sudah mendekati tenggat waktunya ya, ibaratnya ya wajar kita melihat adanya jomplang gitu ya, investor asing inflow ke dalam. Ya meskipun demikian teman-teman ngelihat sebenarnya waktu jual ya kemarin ya, itu kan nggak signifikan nih antara keluar dan masuknya gitu ya. Ibaratnya dia masuk 250M tapi net flow-nya 14M gitu. Kecil banget lah. Selisihnya kecil ya. Net outflow-nya kecil gitu kan. Jadi ya sebenarnya untuk tanggal 24 dan tanggal 25 ya kalau diomongin ya masih ada potensi untuk naik. Palingan ya secara spesifik mungkin ya sampai bandarmologi. Ya memang ketua kita masuk di sini ada XL, XC ikutan gitu ya. Mungkin hati-hati gitu ya dalam artian ya dibawa ditarik dulu sampai naik atas baru mereka buang ya. Nah yang buang siapa? Aku MG ya, udah mulai siap-siap nih ya, Kang Guyur si MG, kemudian si aku buangnya lumayan gede, ya kurang lebih begitulah. Jadi di hari Jumat udah menarik nih ya, retail-retail nih ya, XL, XC ya, sama YP ada nggak? Nah, sama YP kan lengkap. Gitu ya, palingan untuk si WiFi. Jadi kalau udah punya barang di bawah, silakan di hold teman-teman, supaya cuannya makin lebar. Oke, nextnya NRG ya. Nah, untuk energi berikutnya apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Nah, salah saham ya. Nah, untuk energi seperti biasa ngelihat dulu karena kalau udah dijadikan gosip di saham ya, udah dijadikan gosip, wah si bro nih akan masuk MSCI gitu ya. Itu biasa harga sudah terbang ya jauh. Sama kayak di sini gitu ya. Jadi supaya teman-teman terhindar ya, apalagi yang belum punya barangnya dari FOMO di forum-forum, ada baiknya kita lihat dulu nih pergerakan harganya. Jadi simpelnya gimana? Oh, kita lihat nih dari tanggal Juni ya, berarti bulan 6 sampai bulan 11 ya, itu naiknya per hari ini udah 343%. Dan kalau teman-teman ngelihat pergerakan sejauh mata memandang gitu ya, sampai pucuknya itu kan sudah 500% ya dari awal Juni ya, dari Mei gitu kan. Jadi apa yang terjadi? Ya kalau teman-teman mau masuk di energi memanfaatkan momentumnya, silahkan gunakan ini sebagai momen-momen day trade. Jadi kalau sudah tidak yakin, silahkan di close posisinya supaya tidak sangkut. Buat teman-teman yang baru punya barangnya, baru dan akan beli besok di hari Senin ya, gitu ya. Nah tapi kalau udah punya dari bawah ya silahkan di hold, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah aman gitu. Atau consider untuk TP setengah juga ya, I think it's a good decision to make gitu ya. Nah, sekarang apa yang bisa teman-teman lihat? Ya biasa gitu kan. Nih, udah dikasih tahu sebenarnya. Selalu berhati-hati ketika ada yang namanya spike ya, ada shadow spike ke atas, kemudian harga ditarik turun ke bawah. Selalu waspada. Biasa sudah dikasih tahu nih potensi bahwa memang kalau kita ngomongnya secara teknikal ya, itu 980 berarti harganya nggak mampu lagi dia bawa naik ke atas. Berarti kita sudah tahu bahwa sellers itu melihat 980 sebagai area jual. So, selling pressure-nya kuat, maka harganya kembali lagi di bawah 950. Itu yang terkhusus untuk 11 November gitu ya. Jadi kalau kita agak sedikit breakdown day to day-nya gitu ya, untuk pergerakan teknikalnya, ya itu yang teman-teman bisa lihat. Next, bagusnya daripada pergerakan energi adalah apa? Ya meskipun tadi di sini ya ada spike gede gitu kan, tapi teman-teman lihat, nah secara bertahap harganya korektif dan naik nih. Nah jadi ya kalau misalnya dilihat begini ya ini kan ya kita tetap bilangnya apa nih, wah ini ascending triangle nih secara nggak langsung kan dari angle-nya yang begini kan. Nah ini tetap ya teman-teman ya, jadi potensi dia untuk kembali naik lagi dan uji 950 tuh masih ada. Jadi ya untuk hype MSCI, narik harga ke atas ini masih berpotensi lah. At least 950 ke 980, mungkin bonus dikasih 1000 gitu kan. Dikasih 1000 atau mendekati 1000 gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ekspektasinya 1000, biasa nggak dikasih gitu ya. Dikasihnya 990, 995 udah di korek ke bawah gitu. Ataupun mungkin dibawa lebih sedikit baru dikorek ke bawah gitu ya. Untuk upside potensialnya seperti itu. Kalau benar-benar di hari Senin dan Selasanya benar-benar dimanfaatkan gitu ya untuk ngasih momentum sebelum dijadikan exit liquidity gitu kan. Jadi kita berpikir lah ya kasih bandar gitu kan. Terus nah downside-nya gitu ya.
misalnya Mas, jadi teman-teman udah tahu ya potensi naiknya ada, tinggal kita konfirmasi nih, apakah asingnya masuk di si energi apa kagak. Oh, ternyata masuk, tapi teman-teman lihat jumlahnya tuh sebenarnya udah nggak terlalu hype lah untuk khususnya si energi gitu kan. Masuknya ya sejauh mata memandang nggak ada yang 100-an M ya kayak si wifi tadi gitu kan. Nah, ini kan tipis-tipis nih itu kan. Ya momentum tetap naik ada tetap, tapi ya palingan mungkin terbatas. Ya kalau dari sini upside potensialnya mungkin ya 55% dapat lah gitu ya. Kalau kita ngomonginnya momentum nih, tapi ya tetap teman-teman, seandainya analisa kita salah dan tidak direspon naik, consider apa? Consider skenario kedua, dalam artian kalau misalnya koreksi ke 900, apakah apa nih kira-kira yang teman-teman antisipasi dan teman-teman akan lakukan seandainya justru ketika MSCI dan fase rebalancing si energinya nggak naik dan justru koreksi ke area 900. Ini yang harus teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Karena kalau nanti seandainya harganya itu ya untuk si energi bergeraknya 2 kali ke bawah dan di bawah 900, maka di sini potensi untuk dia koreksi justru malah makin tinggi gitu ya. Seandainya di MSCI-nya itu nggak disambut ya, harganya nggak disambut naik. Tapi ya probability sebenarnya memang ketika tanggal 25 itu selesai, besokannya biasanya koreksi gitu. Berarti ya kalau kita ngomongin tanggal ya di tanggal 26-nya ini nih kita ngelihat koreksi. Itu yang terjadi pada si cuan ya. Jadi mungkin karena momentumnya juga karena berpapasan dengan instabilitas politik ya waktu itu ya, bukan politik sih, keamanan nasional lah ya, demo kemarin gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu apa yang akan digoreng nih saat ini untuk ngebawa fase penurunannya. Tapi ya overall gitu ya, kalau misalnya udah punya di 830, ya mungkin uji ke 1980 taking profit ya oke juga gitu kan. Karena apa? Karena di sini lewat 980 ya potensi untuk next targetnya kemana nih, ke 1100 gitu ya. Gitu. Oke? Ini kurang lebih seperti itu untuk energi. Kita lanjutkan lagi ke DSNG ya. Sorry, ke Raja. Nah tuh tiba-tiba nanya, Mas, ini RI tebus gak? Ya tebus dong. Dapat harga lebih bawah kok nggak ditebus. Raja ya. Raja berikutnya. Nah, Raja juga salah satu yang cukup menarik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, tapi tetap nih ya, ini akan sangat diuntungkan buat teman-teman yang sudah holder lama gitu ya, yang udah belinya dari jauh-jauh kemarin, even sebelum di sini ya, sebelum harganya naik sampai 6.000. Ini good banget buat teman-teman yang dapat momentum itu. Nah, ya ngomonginnya ya sejauh mata memandang lah ya, per 2025 ya, kalau misalnya kita ambil momentum di sini, naiknya udah 200%. Kalau kita misalnya ngelihat upside dari sini, itu udah 120%. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika teman-teman coba memaksakan untuk day trade atau masuk ke Raja, teman-teman sudah punya rem. Oh, si bro ini titik tertingginya udah 120% dalam sekali swing satu ke bawah, swing satu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi dari September lah udah naiknya sebenarnya relatif tinggi gitu. Tapi ya kalau kita ngomonginnya based on market structure atau secara price action, sebenarnya ya bullish aja gitu. Dalam artian ya kita bisa follow the trend gitu kan. Tapi ya itu, ketika dia sudah turun dan teman-teman sudah mulai bimbang, jangan sampai nanti di Raja nyangkut. Kenapa? Karena nggak enak dapat harga pucuk, harus nunggu lagi sampai harganya kejemput gitu ya. Nah, wah ini kok Elliott Wave menarik banget ya. Tapi nanti lah itu ya. Nah, di sini kita ngelihat yang namanya si Raja nih, kalau misalnya saya mau hapus dulu semuanya, ya per di sini ya setelah breakout ya, di sini setelah harganya naik, ya di sini koreksinya bagus banget gitu ya. Jadi setelah dia bawa koreksi, dia kembali lagi bawa naik, dan nanti akan ada testing nih di harga goceng ya, di harga 5.000. Kalau misalnya dia berhasil naik, maka ya potensi next harga yang akan diuji adalah area resistennya di 6.000. Dan kalau MSCI ini masuk, sebenarnya dengan melihat strukturnya yang menarik gitu ya, higher low-nya confirm gitu ya, ya potensi untuk si Raja kembali naik sebenarnya masih ada. Nah, kalau kita sekarang lihat di sini gitu ya, selama yang jadi patokan teman-teman adalah di 4.700-nya. Selama si Bro Raja ini masih bisa harganya tetap konsisten di atas 4.760, ya ini tetap ada nih potensi untuk dia klaim lagi area 5.100-nya. Memanfaatkan lah ya momentum
di Senin dan Selasa MSCI-nya gitu kan. Efektif si MSCI. Nah, dan kita lihat nih untuk si Raja. It's Raja. Nah, untuk si Raja ternyata ya asingnya masih akum nih, meskipun ya tiba-tiba mengecil gitu kan. Tapi ya overall ya sejauh mata memandang, ya kita lihatnya masih net accumulation lah daripada asingnya. So basically ya lumayan menarik nih kalau misalnya teman-teman yang udah punya barang dari 17 November untuk mungkin consider di 5.100 paling minimum gitu ya untuk TP gitu ya di sini. Di sini dan di sini. Kalau dia memang di Senin ternyata harganya spike bener-bener gede. Biasanya gitu lah ya dari Jumat ke Senin ya, Seninnya memang Selasa. Kalau misalnya teman-teman lihat dari kalender kan Selasanya tanggal 25 ya. Jadi akan sangat wajar kalau teman-teman ngelihat di pergerakan hari ini dan hari besok tuh dia spike. Tapi ya tetap yang namanya analisa bisa salah nggak? Ya bisa salah dalam artian ya kita berekspektasi si Raja ini naik, tapi kalau misalnya nggak dikasih gimana gitu kan. Ya kalau nggak dikasih ya kita harus siapkan plan berikutnya seandainya dia turun di bawah 4.740 gitu ya. Ini apa yang teman-teman akan lakukan? Atau sampai 4.600 deh, ini kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan. Jadi tetap antisipasi juga ketika harganya turun, saya akan ngapain ya? Apakah ini masih sesuai dengan trade plan saya untuk nge-hold, atau wah ini udah minus sekian persen, kayaknya udah nggak yakin nih, mungkin saya akan SL gitu ya. Tetap kenapa ya? Karena kan nggak ada yang pasti gitu kan, yang namanya di financial market gitu kan. Semuanya bisa terjadi. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau stochastic slow-nya sih ngasih lihat ya ini momentum masih bisa dimanfaatkan gitu. Tapi ya seandainya turun ya balik lagi. Harus teman-teman antisipasi gitu ya penurunan harganya. Oke, so selanjutnya DSNG ya. Ada potensi ya ke 5.200 ya si Raja masih ada potensi. Tapi ya dilihat sampai tanggal 25-nya. Biasanya sih Seninnya di bawah gap up ya. Tergantung kalau Seninnya di bawah gap up biasanya Selasanya juga di bawah naik tinggi gitu kan. Baru di Rabunya, nah drop biasanya. Biasanya nggak ketutup kemungkinan juga naik, tapi ya most of the time gitu kan pasca MSCI efektif koreksi biasanya. Karena kan ya sell on news gitu kan. Ya nggak sell on news sih. Lebih tepatnya ya eventnya udah selesai gitu loh. Oh ya udah kita ekspektasi dia masuk. Oke asingnya masuk ya wes tak taking profit gitu kan. Gitu ya. Nah, nextnya berikutnya DSNG. Nah, DSNG juga ya, nih kalau misalnya teman-teman lihat ya dari Juli ya, jadi kurang lebih sudah hampir 6 bulan gitu ya. Nah, peaknya 170%, berarti ya sejujurnya agak telat masuknya ya, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita ngelihat yang namanya ada fase support nih di 1535 ya di area ini yang menandakan bahwa oke, di si DSNG kuat nih supportnya, berarti ya kalau teman-teman consider untuk masuk ya perhatikan kalau misalnya harganya turun dari 1535 ini ya potensi koreksi lebih jauhnya gitu ya. Tapi ya overall masih bisa dimanfaatkan untuk day trade gitu ya menuju tanggal efektifnya MSCI. Ini masih bisa nih kalau dia naik lagi nih ya ke atas 1705 gitu ya. Ini potensinya masih ada lah, mungkin retesting lagi ke 1800 kan. Masih bisa gitu teman-teman. Nah, jadi kembali lagi yang sangat diuntungkan siapa yang udah beli dari bawah gitu ya. Jadi target ke 1800 mungkin masih bisa, atau potential upside dari sini sekitar 5%-an, nggak ketutup kemungkinan juga bisa sampai 1900 ya. Kalau memang harganya di bawah tinggi-tinggi nih, kayak gini ya pergerakan candle-nya nih ya. Di bawah naiknya begini. Gitu. Ini mungkin sampai ke ya 1900, 10% masih ada. Tapi kalau kita ngomonginnya target yang paling rasional ya ke 1800. Untuk DSNG gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini momentumnya bagus ya. Stochastic slow-nya sudah golden cross kayak yang tadi kita sempat mention. Dan di sini tinggal kita lihat asingnya ya, DSNG ya. Ini kembali akumulasi lagi setelah ya berturut-turut lah ya jual. Kalau setelah ya dari tanggal 10 sampai dari tanggal 13 itu dia drop terus gitu ya. Asingnya buang terus, baru mulai kembali lagi akumulasi 2 hari terakhir gitu. Bener-bener pasca lah, bener-bener
ya H-2 lah sebelum apa namanya, rebalancing-nya efektif gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih untuk DSMG. Kemudian ya perhatikan kalau misalnya teman-teman day trade ya, yang pengen day trade, simpelnya support di 16.25 aja gitu ya. Kalau misalnya emang pengen coba, SL teman-teman bisa pasang di area support 16.25. Kenapa ya? Karena kalau simpelnya kalau jebol 16.25 begini kan, ya tandanya berarti wah sulit nih, berarti pembalikan arah gitu ya. Jadi di sini namanya berarti fix nih, creating yang namanya another lower high. Seandainya ya harga tidak direspon besok. Ini yang harus teman-teman siapkan sebagai ya kurang lebih mitigasi risikonya lah seandainya turun gitu ya, diantisipasi. Oke? Gitu. Nah, next kita bahas BRMS ya. Nah, boleh mungkin absen BRMS biar yang nanya Antam kita kacangin dulu karena belum waktunya. Ada yang pegang BRMS biar bahasan Mas Emon cukup relate dengan teman-teman. Nah, untuk BRMS sama ya. Ya setelah teman-teman setelah kita di apa ya, diaduk-aduk lah ya, diaduk-aduk, diobok-obok gitu kan. Ya MSCI harusnya ya. Jadi chance-nya gitu ya. Ya 70% di bawah naik gitu. 70%. Ingat, ada 30% yang kita nggak bisa di luar kendali kita. Bukan di luar kendali kita. Masih ada 70% miss gitu ya, kita punya analisa gitu ya. Kalau misalnya mereka mendengar hal ini, wah udah kita turun aja, si Emon udah bahas gitu. Ya kagak tahu gitu kan, asumsi gitu. Tapi ya kalau kita ngomongin struktur yang terbentuk ya, 900, ada yang di 1020, ada yang di 980, ya average 900 lah. Yang dapat 840 berbahagialah gitu ya. Kenapa? Karena cuanmu semakin banyak gitu lah ya. Oke, berarti let's say in average teman-teman yang ada di sini di 900 plus menuju 1000 lah ya. Tertingginya 1020. Oke, so salah satu yang bagus daripada koreksi BRMS itu ya di sini nih. Waktu dia koreksi di 1100-nya ya ini bagus banget ya kan. Ditarik dulu harganya, koreksi 25%. Ya penumpang gelapnya pada buang barang dulu lah. Wah ini nggak jadi di bawah 1000 nih, di bawah 1000 langsung diguyur kan, langsung di HK ya. Nah, yang teman-teman lihat berikutnya adalah ternyata kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk, ya ternyata di sini dia masih create yang namanya another higher low dan cukup solid nih di sini. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya potensi naik ada nggak ya? Ini ada gitu. Apalagi event yang dimainkan juga MSCI kan. Jadi sebenarnya harapan atau ekspektasi kita melihat yang namanya si BRMS ini naik itu masih ada dan relatifly tinggi. Lihat juga stochastic slow-nya yang ngasih tahu, oh ini momentum naik nih setelah dia betul-betul ngasih lihat nih bahwa di tengah-tengah dia tiba-tiba crossing lagi ke atas. Nah jadi kurang lebih gitu ya. Oke, potensinya masih ada. Dan kalau misalnya teman-teman cek lagi, tapi ya buat yang pengen besok memanfaatkannya sebagai day trade, ya kalau kita ngomongin dari bulan September, ya naiknya si BRMS ya kurang lebih udah 100%. Jadi ya kenapa Mas Emon mention ini ya supaya teman-teman pasang rem, jangan karena tiba-tiba BRMS masuk MSCI, ketika teman-teman sudah mulai merasa nyangkut tapi tetap cuek gitu ya, denial gitu ya. Jadi kalau koreksinya ke bawah sampai tahun baru kan lumayan juga nyesek gitu kan. Itu harapannya seperti itu ya gitu. Kayak let's say semua udah tahu gitu kan dan masih punya range average-nya di 900-an sampai 1000 gitu kan. Ini sebenarnya teman-teman masih dikasih kesempatan untuk harganya dijemput gitu ya kan. Kenapa? Ya karena kan fase efektifnya seperti biasa yang tadi Mas Emon mention adalah oh iya nih bisa sampai ke 1000 kan. Ke 1000 dan dikasih 2 hari lah ya. Ibaratnya gitu, dikasih 2 hari, hari Senin dan hari Selasa. Dan struktur yang terbentuk juga ini bagus banget kan. Di sini naik, paling nggak kita coba cek dulu nih. Kalau asingnya beneran masuk, tandanya ya kita bisa lanjutkan nih, ibaratnya positif nih. Berarti probabilitasnya si BRMS itu naik lumayan tinggi gitu. Kalau misalnya kita lihat yang namanya asingnya masuk ya lumayan gede. Dan bagusnya ya itu kesampaian gitu. Wah, BRMS-nya akum lagi nih. Dan akumnya lebih gede ya dari rata-rata 7 hari ke belakangnya gitu kan.
Jadi buang, tiba-tiba akum 100M lagi, yang mana kita lihat akumulasi gede itu di tanggal 13. Berarti sebenarnya ini akan oke banget dan berpotensi sebenarnya sampai mana? Ya kalau misalnya besok 1120-nya tiba-tiba kesentuh, ya ini at least 1020 ya kesentuh, ya ini ke 1100 juga menurut Mas Emon akan berpotensi gitu. Jadi ya kurang lebih kalau kita ngomongin technical structure yang mungkin akan terjadi adalah ya ketika si MSCI ini efektif, yang akan terjadi mungkin kalau misalnya mau terjadi buangan ya pada double top formation ini sebelum harganya turun lagi gitu ya. Kenapa ya, kan ini kan harganya sudah naik tinggi gitu ya gitu. Nah ini Mas Emon hapus dulu. Jadi ya potensinya kalau misalnya dia lanjutan naik itu seperti ini nih teman-teman. Bentar, pattern. Nah kita coba masuk di sini. Nah gini ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat di sini dia itu nggak mampu untuk naik lagi di atas 1150 nih ya. Misalnya after MSCI-nya ya ini teman-teman kita akan ngelihat lanjutan koreksi ke bawah, dan ini yang harus teman-teman lihat sebagai double top formation gitu. Chart pattern-nya akan terbentuk. Kenapa kalau misalnya terbentuk kayak ini turunnya agak-agak drastis gitu ya. Tapi bukan mau nakut-nakutin nih. Kita coba melihat apa yang terjadi gitu kan. Kita coba merespon dari structure yang akan terbentuk gitu ya. Jadi sebenarnya apakah masih bisa kejemput ya, good news-nya sampai ke 1100 pun ini sebenarnya menurut Mas Emon akan sangat achievable. Apalagi 2 hari gitu kan. Hari pertamanya langsung dibawa naik, keduanya dibawa naik, tapi ingat, potensi biasanya di akhir itu akan terjadi, di akhir itu karena inflow-nya masuk ya, di perdagangan akhir, baru di hari Rabunya lah, ibaratnya koreksinya itu teman-teman bisa lihat gitu ya. Apalagi ini bagus banget nih kalau misalnya emang bener-bener candle-candle gede kan. 1 ya, 2, besoknya luruh gitu kan, turun. Gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi bisa nggak Mas Emonnya salah gitu ya, justru dia malah naik lagi? Ya bisa. Gitu, ternyata misalnya si trompet mengumumkan ya, oke, kita kenakan tarif lagi pada China, jeng 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 jeng. Nah, itu naik lagi tuh harga emas. Gitu ya. Jadi tetap ada yang namanya hal-hal yang kita nggak tahu dan tiba-tiba bisa terjadi gitu kan. Tapi ya overall belajar dari historical untuk yang namanya MSCI ya kurang lebih gitulah ya. Jadi kan aksi taking profit. Oke? Jadi kurang lebih gitu untuk BRMS, kemudian KLBF ya. Nah, untuk KLBF apa? Nah, ini KLBF juga sebetulnya yang harus pertama kali dilihat itu adalah, nah ini kan dia itu sebenarnya kembali masuk dalam fase downtrend ya di sini ya. 1, 2, nah tapi di sini ya bolehlah kalau kita bilangnya, wah ini, ya bolehlah ini kalau misalnya kita bilangnya double bottom formation nih mas, gitu kan, tandanya senyum nih, bisa naik lagi ke atas gitu kan. Nah, ini agak susah juga sebenarnya ya. Nah, karena ini kan sebenarnya dia masih tetap dalam MSCI, tapi ya dia pindah kan dari standar ke apa sih bawahnya tuh, small cap ya. Ya sebetulnya kalau misalnya teman-teman ngelihat emang harganya masih begini ya, 2 kali nih lower high-nya kebentuk gitu kan. Ya sebenarnya yang pertama kali teman-teman kita analisa adalah seandainya KLBF itu turun lagi ke 1160 ini wajar gitu ya. Tapi ya kalau misalnya emang ngomongin eventnya si KLBF akan dibeli dan kita anggap 1185 ini adalah area support yang solid ya, untuk sampai hari Selasa mungkin ke potensi lah ya 1265 masih akan ke sentuh gitu ya, masih akan kejemput. Kenapa ya? Karena di sini teman-teman ngelihat nih momentum stochastic slow-nya ke-build lagi ya, waktu dia itu masuk dalam fase oversold. Jadi udah golden cross lagi, potensi untuk naiknya masih ada, ya tinggal kita lihat apakah asingnya merespon atau enggak. Jadi ternyata ya kurang lebih buang lah ya 2 hari terakhir. Jadi kan ini case-nya beda. Yang temen-temennya yang lain yang kita bahas itu masuk, si KLBF itu turun kasta kan dari standard cap ke small cap gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat, kalau kasusnya si KLBF
harapan ke 1.200-nya mungkin agak sedikit mengecil gitu kan. Dan kalau misalnya dapat targetnya ke 1.265 ya bagus gitu kan. Tapi tetap ya, mungkin ada potensi pengurangan lah ya, kita bilangnya pengurangan porsi ya daripada investor yang sebelumnya masuk di KLBF. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat penurunannya di bawah 1.185, ya coba diantisipasi gitu ya. Dan apa yang akan teman-teman lakukan, kurang lebih gitu sih. Oke, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu untuk si KLBF dan terakhir MSIN ya. Nah, untuk MSIN ini keluar apa masuk ya? Masuk ya. Ini aku nggak tahu ya kenapa saham-saham seperti ini ya, salah satunya punya si HT ya, itu kenapa bisa masuk gitu loh. Padahal ya, ya jujur aja sebagai kalau Mas Emon ngelihat secara teknikal ya ini menurutku ya saham zombie gitu ya, dan kayak nggak layak lah saham grejet-grejet gini ya gitu kan, kayak tit mati gitu kan. Detak jantungnya udah nggak ada ya. Gitu jelek lah kalau menurutku, strukturnya yang terbentuk tuh jelek lah gitu kan. Rawan lah, kayak lihat aja nih, gini banting gitu kan. Segini banting, kagak kagak estetik lah. Gen Z bilangnya nggak estetik lah gitu kan. Dan ya ups. Dan ya di pergerakan di sini ya kita ngelihatnya apa? Ya udah dia kayak mati suri aja nih. Cuma ranging di 490 sampai 505. Ya menurutku ini nggak menarik ya, jujur. Nggak menarik. Tapi ya kalau misalnya ngomonginnya netral ya potensi naiknya ada nggak? Ya ada. Kenapa ya? Tinggal lihat aja dari momentumnya. Wah, ini oke nih mas nih. Golden Cross nih, potensi naik dong. Betul, potensinya naik masih ada gitu ya. Jadi ya make sense kalau misalnya si MSIN itu teman-teman bisa lihat klaim lagi di 505, tapi dengan melihat pergerakan historisnya yang kayak hidup tak segan mati tak mau, ya kalaupun dia cuma begini-begini aja ya jangan heran teman-teman ya, karena memang karakter sahamnya kita ngelihat tadi secara historis kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah kita lihat nih, ini ada inflow nggak? Kalau dari asingnya ada inflow mungkin beda cerita ya, ternyata ya kagak ada ya, harganya 0,000, tapi apa, asingnya juga kembali jualan gitu, jadi kurang lah buat si MSIN gitu kan. Jadi daripada MSIN capek-capek dianalisa, mendingan tadi milih yang lebih pasti gitu ya. Oke, so kurang lebih itu ya untuk bahasan saham-saham MSCI.